Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini di rumah? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi teman-teman kemanapun dan dimanapun teman-teman berada. Kembali lagi dengan Ustazah Maya. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu ya. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Hari ini kita akan belajar tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 3, ayo cintai lingkungan. Dan untuk materi pendidikan agama Islamnya adalah mengetahui keteladanan Nabi Muhammad SAW. Rasulullah adalah contoh teladan yang baik. Rasulullah SAW diutus untuk memberikan petunjuk kepada manusia sekaligus menjadi contoh teladan bagi umat Islam. Beliau memiliki akhlak yang baik yang perlu kita contoh dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu. Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Rasulullah teladan yang terbaik. Maksudnya apa ya teman-teman? Kita bahas bersama-sama ya. Nah, yang pertama, perilaku teladan Rasulullah. Nah, Rasulullah itu santun dalam berbicara. Rasulullah adalah orang yang santun ketika berbicara. Suaranya lembut, menghormati lawan bicaranya, tidak pernah memotong pembicaraan orang lain, sampai orang tersebut tuntas berbicara. Beliau berbicara sesuai kebutuhan, tidak berlebihan dan tidak pernah menghina orang lain. Insya Allah ya teman-teman, kita bisa mencontohkan cara berbicaranya ala Rasulullah. Perintah berbicara sesuai kebutuhan. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau hendaklah ia diam. Muttafaq alaih. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 6018 dan hadis riwayat Muslim nomor 47. Santun dalam melayani umat. Rasulullah adalah orang yang santun ketika melayani umat. Beliau dikenal sebagai sosok yang penyayang, pemaaf, lapang hati, dan perhatian. Beliau selalu berpesan agar yang hadir dalam majelis ilmu untuk menyampaikan kepada mereka yang tidak hadir. Nah, contoh perilaku melayani umat ala Rasulullah SAW. Ketika Jabir bin Abdillah Al-Bajali hadir di majelis Nabi SAW, ia tidak mendapati tempat, maka ia duduk di dekat pintu. Lalu Rasulullah melipat bajunya dan memberikan kepadanya seraya berkata,
silahkan duduk di atasnya. Diambillah baju itu oleh Jabir dan diletakkan di wajahnya, lalu diciumnya seraya menangis, serta dikembalikannya kepada Nabi yang mulia. Semoga Anda dimuliakan oleh Allah sebagaimana Engkau memuliakanku. Itulah contoh perilaku melayani umat ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menghargai sesama. Rasulullah adalah orang yang selalu menghargai orang lain. Beliau selalu menghormati umatnya dan menempatkan mereka pada tempat yang terhormat. Beliau melarang umatnya menghina orang lain. Nah, Rasulullah berpesan kepada para sahabatnya, La tasubbanna ahadan. Janganlah engkau menghina seorang pun. Itulah pesan Rasulullah kepada para sahabatnya. Nah, di sini sikap toleransi. Rasulullah selalu memberikan contoh sikap toleransi di tengah kehidupan bermasyarakat. Di Madinah terdapat 3 golongan pemeluk agama, yaitu Yahudi, Nasrani, dan Islam. Mereka hidup saling berdampingan dan saling menghormati kepercayaan masing-masing. Nah, di sini kita lanjutkan untuk sikap amanah menurut Rasulullah. Amanah artinya bisa dipercaya. Rasulullah dijuluki oleh penduduk Mekah dengan gelar Al-Amin, yang artinya terpercaya, jauh sebelum beliau diangkat menjadi nabi. Dan setelah menjadi nabi, Rasulullah senantiasa menjaga amanah dengan baik. Beliau senantiasa menjadi contoh dan teladan bagi umat manusia. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war-rasula wa takhunu amanatikum war-rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul Muhammad, dan juga janganlah mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. Terdapat pada Quran Surat Al-Anfal ayat 27. Nah, sikap keteladanan Nabi yang perlu kita contoh yaitu dari akhlak Nabi. Yang pertama ada santun dalam berbicara, yang kedua santun melayani umat, yang ketiga menghargai sesama, yang keempat toleransi, dan yang kelima amanah. Itulah beberapa sikap keteladanan Nabi yang perlu kita contoh dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hikmah yang kita dapatkan di sini adalah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Terdapat pada Quran Surat Al-Ahzab ayat 70. Nah, untuk proyek PAI yang harus teman-teman kerjakan, yang pertama, tuliskan teladan yang bisa kita contoh dari Rasulullah. Yang kedua, tuliskan arti amanah. Yang ketiga, tuliskan sikap yang mencerminkan menghargai orang lain. Yang keempat, bagaimana Nabi Muhammad SAW dalam menjalankan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, mengapa umat muslim harus meneladani sifat amanah Nabi Muhammad SAW. Nah, silahkan teman-teman kerjakan di buku Project PAI. Ya, setelah teman-teman tuntas mengerjakan, teman-teman boleh langsung kirimkan di Classroom dalam bentuk foto. Selamat mengerjakan teman-teman. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah tuntas. Pastikan teman-teman mempelajari kembali di rumah untuk
untuk materi yang sudah kita bahas bersama-sama di dalam video. Kita tutup dengan membaca doa terlebih dahulu ya teman-teman. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Amin. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton videonya dari awal sampai tuntas. Ustazah mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman. Mohon dimaafkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.